Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabarnya dalam baik semua ya. Nah, sebelum pembelajaran berlangsung, kita berdoa dulu ya di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Nah, jika sudah siap, tolong perhatikan ya apa yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, hari ini kita membahas tentang bentuk aljabar dan operasi hitung bentuk aljabar. Nah, sebelum masuk kepada materi ini, minggu lalu kita telah membahas tentang operasi himpunan. Nah, masih ingat ya anak-anak apa itu operasi himpunan? Nah, kita ulang kembali bahwa operasi himpunan itu adalah operasi yang berkenaan dengan himpunan. Nah, biasanya kita mengenal operasi bilangan ini ditandai dengan tanda plus, minus, bagi, dan kurang. Nah, kita juga telah membahas macam-macam dari operasi himpunan. Nah, yang telah kita bahas yaitu irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Nah, materi minggu lalu akan berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu tentang bentuk aljabar dan operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum masuk ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah operasi hitung bentuk aljabar. Nah, langsung kita masuk kepada bentuk aljabar. Sebelum masuk kepada bentuk aljabar, di sini Ibu mempunyai satu permasalahan. Di mana? Yang pertama, di sebuah kotak terdapat beberapa bola. Dan di sebuah tabung terdapat bola lainnya. Nah, coba dilihat di sini ya. Yang pertama, Ibu mempunyai dua bola. Yang kedua, mempunyai dua kotak. Yang ketiga, mempunyai dua tabung. Yang keempat, mempunyai tiga kotak, dua tabung, dan dua bola. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk aljabarnya? Nah, tadi di soal di permisalan kita, di sebuah kotak terdapat beberapa bola dan di sebuah tabung terdapat beberapa bola lainnya. Nah, kita misalkan bahwa kotak yang terdapat, bola yang terdapat dalam kotak itu, bola dalam kotak, kita misalkan bola dalam kotak itu, bola dalam kotak
adalah X dan bola dalam tabung itu adalah Y. Bola dalam tabung adalah Y. Sedangkan bolanya saja itu disebut dengan konstanta. Nah, kita masuk kepada permisalan kita tadi. Di sini ada 2 bola. Berarti bentuk aljabarnya 2. Nah, bentuk aljabarnya 2. Nah, di sini ada 2 kotak. Tadi kita misalkan bahwa bola dalam kotak tersebut kita misalkan dengan X. Berarti di sini kan ada 2 kotak dan bentuk aljabarnya 2X. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Terdapat 2 tabung. Nah, tadi kita juga telah memisalkan bahwa bola dalam tabung itu adalah Y. Di sini kan ada 2 tabung, berarti bentuk aljabarnya adalah 2Y. Nah, di soal nomor 4, terdapat 3 kotak, 2 tabung, dan 2 bola. Nah, maka bentuk aljabarnya di sini kotak berarti 3X ditambah tabung dalam bola dalam tabung 2Y ditambah 2. Bola saja disebut dengan konstanta ya. Nah, paham ya bagaimana kita mengenal bentuk aljabar. Nah, dari permasalahan ini dapat kita simpulkan bahwa aljabar itu adalah suatu operasi himpunan dalam matematika yang membahas tentang simbol dan bagaimana cara kita menganalisis simbol tersebut. Kita masuk. Nah, paham ya apa itu bentuk aljabar? Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu unsur-unsur aljabar. Unsur aljabar. Nah, dalam unsur aljabar ini terdapat yang pertama yaitu suku, yang kedua variabel, yang ketiga koefisien, nah, apa yang dimaksud dengan suku? Nah, Ibu jelaskan sini ya. Apa yang dimaksud dengan suku, variabel, dan koefisien? Nah, suku itu ditandai dengan plus dan minus, dipisahkan oleh tanda plus dan minus. Suku dipisahkan dengan tanda plus dan minus. Sedangkan variabel suatu simbol yang mewakili nilai tertentu. Nah, sedangkan koefisien adalah nilai yang mengiringi variabel. Koefisien adalah nilai yang mengiringi variabel. Nah, sampai di sini paham ya apa itu suku, variabel, dan koefisien. Nah, jika paham, kita masuk kepada contoh soal. Contoh. Nah, di sini
Yang pertama, dua X ditambah 2Y dikurang 7. Nah, jelaskan mana yaitu suku, variabel, dan koefisien. Baiklah, Ibu contohkan. Di sini, tadi kan kita jelaskan bahwa suku itu dipisahkan oleh tanda plus dan minus. Kita buat di sini suku. Berarti ada 2X, 2Y, dan min 7. Berarti suku dari 2X ditambah 2Y dikurang min 7 adalah 2X plusnya boleh ditulis boleh tidak ya, plus 2Y dan min 7. Nah, sedangkan variabelnya, tunggu dulu, Ibu hapus dulu ya. Nah, lanjut ke variabelnya. Di sini ya. Nah, variabelnya variabel dari 2X ditambah 2Y dikurang 7 adalah, tadi kan variabel simbol yang mewakili nilai tertentu. Berarti suku variabelnya ada ini X, Y, dan 7. Nah, 7 ini konstanta, nilainya tetap. 7 ini disebut juga dengan konstanta. Nah, selanjutnya kita menentukan koefisiennya. Koefisien. Nah, koefisien dari 2X ditambah 2Y dikurang 7. Tadi kan koefisien itu adalah nilai yang mengiringi variabel. Berarti ini kan variabelnya ada 2, dan min 7. Berarti koefisiennya 2, dan min 7. Nah, sampai di sini paham ya bagaimana cara menentukan suku, variabel, dan koefisiennya. Yang ini, min 7 ini kita sebut juga dengan konstanta. Konstan. Nah, jika kita ubah nilai X dan Y-nya, maka bisa kita selesaikan hasilnya. Nah, paham ya sampai sini bagaimana cara menentukan suku, variabel, dan koefisien. Nah, lanjut kepada materi kita selanjutnya, yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Ini operasi hitung bentuk aljabar. Nah, syarat dari operasi hitung bentuk aljabar ini, syaratnya bilangan dua aljabar yang sejenis yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Maaf, di sini nah,
Baiklah, syarat dari operasi hitung bentuk aljabar itu adalah hanya dua bilangan aljabar yang sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, maksud sejenis di sini adalah memiliki variabel yang sama. Variabelnya sama. Nah, paham ya bagaimana cara kita menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dari aljabar. Nah, langsung kita masuk kepada contoh operasi hitung aljabar pada penjumlahan. Contoh penjumlahannya. Contoh penjumlahan aljabar. Penjumlahan. Yang pertama, di sini Ibu mempunyai soal 2x ditambah 3y ditambah 2y ditambah 3x dikurang 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita harus menyamakan variabelnya yang sama, baru dapat kita selesaikan soal tersebut. Yang pertama, kita cocokkan variabelnya yang memiliki sama. Di sini ada x, ada y. Nah, di sini ada 2x, di sini ada 3x. Kita pindahkan ke sini. Berarti 2x ditambah 3x. Kemudian variabel y-nya juga kita samakan. Ditambah 3y ditambah 2y dikurang 5. X ditambah 3x hasilnya adalah 5x. Dan 3y ditambah 2y hasilnya 5y. Nah, di sini kan koefisien. Berarti tidak ada kawannya dikurang 5. Nah, inilah hasil dari penjumlahan 2x ditambah 3y ditambah 2x ditambah 3x dikurang 5y. Hasilnya adalah 5x ditambah 5y dikurang 5. Nah, sampai sini paham ya bagaimana cara mencari penjumlahan dari bentuk aljabar. Nah, soal yang kedua, kita masuk ke pengurangannya. Contoh pengurangan aljabar. Contoh pengurangan. Soalnya 3x dikurang 5 dikurang 2x dikurang 7 dikurang 8y dikurang 3y. Nah, sama operasi penjumlahan dan pengurangan dari aljabar ini, langkah pertamanya kita harus menyesuaikan variabelnya yang sama, baru bisa kita mencari hasilnya. Yang pertama, kita lihat di sini ada variabel x, di sini juga ada variabel x, berarti 3x dikurang 2x. Nah, di sini ada variabel y, di sini juga ada variabel y ya. Berarti min 8y dikurang 3y. Nah, di sini ada koefisiennya min 5 konstanta dikurang min 7, sama-sama tidak memiliki variabel. Nah, baru bisa kita cari hasilnya. 3x dikurang 2x, hasilnya x. Min 8y dikurang min 3y, hasilnya min 11y. Nah, di sini min 5 dikurang min 7, hasilnya min 12. Nah,
Sehingga dapat hasil penyelesaian dari 3x dikurang 5, 5 dikurang 2x dikurang 7 dikurang 8y dikurang 3y, hasilnya adalah x dikurang 11y dikurang 12. Sampai sini paham ya bagaimana cara menyelesaikannya. Boleh juga langsung misalnya 3x dikurang 2x hasilnya x, min 5 dikurang min 7 hasilnya 12. Kemudian 8y dikurang min 3y hasilnya min 11y. Nah, sampai di sini paham ya Ananda semua? Jika paham, silakan kerjakan tugas halaman 157. Kerjakan soal dari 1 sampai 5 ya. Minggu depan dikumpulkan. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, Ibu menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini bahwasanya bentuk aljabar itu adalah sebuah operasi hitung yang mempelajari simbol dan bagaimana cara kita memanipulasi simbol tersebut. Nah, unsur-unsur yang terdapat di dalam aljabar itu terdiri dari suku, variabel, dan koefisien. Suku dipisahkan dari tanda plus dan minus, sedangkan variabel adalah simbol yang mewakili nilai tertentu, dan koefisien nilai yang mengiringi variabel. Nah, sampai situ paham ya bagaimana kita mengenali bentuk aljabar. Sedangkan pada operasi hitung bentuk aljabar terdapat syaratnya, yaitu hanya dua bilangan aljabar yang sejenis yang dapat dikurangkan atau dijumlahkan. Nah, tadi kita sudah membahas contoh dari penjumlahan, pengurangan aljabar tersebut. Ibu harap Ananda semua mengerti ya. Nah, jika tidak mengerti boleh chat pribadi Ibu melalui WA. Nah, karena waktu kita telah habis, kita sudahi dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Akhir dari kata Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.